kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibu. Ini liburan kok enggak serasa liburan. Untuk mulai 1 minggu, mulai kemarin saya masuk terus. Masuk terus. Iya, masuk. Teman-teman juga banyak yang masuk, Pak. Acara apa ini? 1 minggu full masuk semua. Full masuk. Masuk semua. Persiapan APLS. Persiapan MPLS, terus perpindahan kelas, Perpindahan kelas. penataan kelas dan sebagainya. Biasa. Jadi full masuk terus. Oke. Di mana ini, Pak? Monggo nanti di kantor bawah. Oke, terima kasih. Pak Joko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, pripun panjenengan? Alhamdulillah baik. Tak terasa sudah mau masuk lagi ya Pak? Nggih Bu, tinggal berapa hari ini. Besok sebenarnya kan persiapan sini nggih sama-sama ya persiapan PLS. Mulai bahkan dari hari Senin. Hari Senin insya Allah dari sini sudah full masuk semua guru dan karyawan persiapan. Oh gitu ya, luar biasa. Soalnya kan SDI Lukmanul Hakim juga lumayan banyak siswanya. Alhamdulillah untuk nopo nggih. Untuk masuk ini nah, kita terima 4 kelas. 4 kelas. Sekitar 89 anak. 89 anak itu. Padahal yang dulu keluarnya 57. 57, berarti nambah Pak. Nambah lagi ya. Itu nambah pagu ya Pak ya? Di kemarin alhamdulillah disetujui dari dinas dari nambah dinas nambah pagu. Nambah tenaga juga tentunya. Ini kan masih proses, ada beberapa seleksi sudah masuk 2 orang tinggal masih open recruitment. Oh ya, tadi kok saya tidak ketemu ibu kepala sekolah ya, Bu Rida kemana? Hari ini bertepatan dengan IKM. Oh, ada di implementasi kurikulum merdeka. Kelas 3 dan kelas 6 kan masih baru. Iya Pak, di Bu Eva kemarin juga gitu. Malah kegiatan IKM-nya kalau nggak salah di Serengat. Mungkin beda atau gimana ya, gugus gimana ya? Ada 2 kategori. Kalau yang gitu. di JB itu di gugus. Oh di gugus. Untuk yang di kabupaten itu dibagi 2 kelompok. Berarti kemarin juga mengikuti dong dari sekolah sini? Kalau di sini langsung ke gugus. Ke gugus saja. Oh. Kalau yang di kabupaten kan ada perwakilan 9 sekolahan, nggak ada salah. Oh, hanya 9 sekolah per kecamatan. Wah biasa Pak Joko ya. Ternyata libur pun juga tetap masuk. Padahal kadang orang luar itu melihat dulu itu enak ya Pak, siswanya libur. Ternyata sekarang enggak. Tidak ada istilahnya. Tidak ada istilah libur, tetap masuk. Oke Pak Joko, kita mulai untuk proses pendampingan 3 ya Pak. Oke Pak Joko, sebelum ke sana mungkin kita bisa sering-sering sebentar ya Pak tentang progres pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini. Kalau nggak salah, sudah berapa bulan Pak mengikuti pendidikan guru gerak? Untuk PGP soalnya hampir 3 bulan. 3 bulan ya Pak? 3 bulan pelaksanaan. Oke, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang Pak Joko rasakan setelah mengikuti PGP selama 3 bulan ini Pak? Dan mungkin untuk progres 1 bulan terakhir ini apa saja? Bisa sharing Pak kalau Pak nanti. Jujur saja Bu, terkait dengan PGP ini yang saya rasakan paling utama adalah emosional. Lebih gimana emosionalnya? Lebih tertata terkait dengan penanganan kepada anak. Dulu kan mesti kadang ya, apalagi banyak tugas, banyak beban dan lain kita menghadapi anak. Apalagi saya sendiri selaku wali kelas 1 yang dulu sekarang ini alhamdulillah naik kelas 2 kan mengikuti. Itu kelasnya naik, Pak Joko juga naik. Kalau di sini kan untuk wali kelas itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah tetap. Jadi mengikuti siswa. Harapannya lebih dekat, intens dengan siswa ini, mengetahui memahami perilakunya seperti apa, emosional seperti apa, plus paling muridnya seperti apa. Tidak penanganannya ya Pak ya. Dulu kan lebih seperti contohnya menghadapi anak, apalagi di kelas saya sendiri kan ada memang kalau dikatakan berkebutuhan khusus masih kurang, tapi kalau dikatakan normal juga seperti itu. Belum sampai tidak seperti itu gitu. Makanya butuh kesabaran ini yang utama, emosional, lebih sabar untuk menghadapi anak. Yang paling saya rasakan itu adalah itu. Setelah mengikuti PGP Pak. Apalagi yang kelas yang saya ajar dengan yang saya dampingi atau wali kelas ini kan berbeda. Jadi kalau sini untuk guru untuk pengajaran itu kan ada sistemnya 2. Ada guru kelas dan guru mapel. Guru kelas dan guru mapel. Wah luar biasa, ini sangat menarik sekali Pak. Gimana itu Pak ceritanya? Untuk guru kelas memang seperti kelas kelompok yang lain. Kayak di tingkat jenjang SMP, SMA, SMK gitu ya.
kalau guru kelas mengikuti contohnya mata pelajaran, kalau dulu kan masih ada tematik juga tematik, ada primer kan ada satu guru primer itu kalau tidak salah 4 mapel tidak salah. Tapi di lain itu ada istilahnya penguatan, di mata pelajaran penguat. Seperti contohnya saya dulu kan masih tematik kelas 3, saya pegang tematik, di sisi lain juga pegang penguatan, bisa matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, olahraga, bahkan olahraga juga. Jadi semua pelajaran harus, di sisi lain saya tambahan itu di kelas 4 ada bahasa Jawa. Itu memang harus banyak belajar, terutama bahasa Jawa. Jadi mungkin kalau dengan adanya guru kelas atau guru mapel itu malah justru menguntungkan guru kelas, maksudnya bukan menguntungkan sih, beban wali kelas itu semakin berkurang ya Pak. Dan wali kelas bisa fokus untuk pengelolaan kelas, untuk menangani permasalahan-permasalahan, karena untuk mata pelajaran tertentu yang butuh pengembangan lebih lanjut seperti matematika, bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Yang guru mapel apa sih Pak? Guru mapel ada yang bahasa Inggris, penguatan. Kalau masuk tematik atau masuk primer itu istilahnya penguatan. Penguatan. Masuk penguatan gitu. Matematika, IPA, bahasa Indonesia itu ada sendiri. Ada guru mapelnya sendiri. Ada guru mapelnya sendiri. Makanya karena inovasi-inovasi dari SDI Lukmanul Hakim ini justru masyarakat malah tertarik ya Pak. Terbukti tadi nambah paku. Hati-hati loh Pak, tapi itu bisa jadi keirian sekolah-sekolah yang lain. Karena kabarnya kan beberapa SD nggak dapat murid. Gitu. Kalau dari sini yang kebanyakan itu malah dari luar Kademangan. Kademangan ya Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan bersaing sehat ya Pak ya. Jadi kalau mereka memang pengen mungkin peminatnya banyak, ya perbaiki mutu itu gitu. Kita nggak perlu takut dengan yang semacam itu Pak. Oke. Ada di sisi lain sekolah negeri yang di sekitar Kademangan itu, yang wilayah Kademangan ini, alhamdulillah muridnya juga banyak ya, jadi nggak ada masalah juga. Tidak ada masalah di sini. Oke, siap. Oke Pak Joko, luar biasa, sangat menginspirasi saya juga Pak. Mungkin nanti bisa saya tularkan ke teman-teman yang lain juga. Nah Pak Joko, sekarang kita fokus pada pendampingan ya Pak. Nah ini Pak sekilas tentang fokus pendampingan kali ini adalah yang pertama, nanti kita akan sharing tentang umpan balik yang sudah pernah Pak Joko lakukan di PI 2 ya Pak. Nah, kalau saya nggak salah kemarin Pak Joko melaksanakan umpan balik bersama dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid. Nah, nanti kita akan diskusi terkait kompetensi Pak Joko dan masukan teman-teman hasil refleksi itu. Mungkin ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan atau dimunculkan gitu ya Pak. Terus berikutnya lagi Pak, yang kedua nanti kita akan diskusi juga tentang modul 2.2. Tentang apa Pak 2.2 pembelajaran sosial emosional? Iya, sosial emosional, nanti kita akan sama-sama yang paling betul. Saya juga sangat tertarik. Teman-teman juga sangat ini Pak, sangat respon sekali dengan pembelajaran itu. Terus yang ketiga Pak, nanti kita juga diskusi tentang rencana prakarsa perubahan yang sudah Bapak laksanakan ya Pak tentunya. Nanti kita akan kaji tantangannya mungkin apa, kedepannya bagaimana, supaya nanti ketika ada permasalahan lagi, ada inovasi dari Pak Joko dan menggunakan alat baca atau alat matematika. Terus mungkin nanti yang terakhir Pak Joko, sebelum kita akhiri pendampingan ini, nanti kita akan mengkomunikasikan terkait dengan rencana pendampingan PI Pak. Pendampingan yang keempat Pak, ya, yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus. Kenapa demikian? Karena pada PI 4 ini nanti CGP, jadi Pak Joko akan melaksanakan praktek pembelajaran organisasi di kelas bersama dengan PP. Nah, mungkin Pak Joko bertanya, kenapa mendampingi PP? Apakah PP nanti akan memberikan penilaian? Tidak kok Pak. Jadi intinya pendampingan itu adalah akan menyempurnakan segala sesuatu yang mungkin masih kita lakukan ya Pak.
Nah, jadi dengan pendampingan nanti ketika Pak Joko masih kurang nyaman mungkin untuk melakukan pembelajaran pendidikan di mana ya, mungkin di definisi prosesnya, produknya atau kontennya, di situ kita akan saling untuk berdiskusi Pak, dan kita akan menyamakan persepsi sehingga nanti ke depannya ketika Pak Joko melaksanakan pembelajaran lebih mantap lagi dan lebih yakin lagi ketika akan melaksanakan pembebasan gitu Pak. Coaching. Bisa juga dikatakan seperti itu, kita nanti akan melaksanakan coaching. Tapi nanti ada sendiri Pak untuk coaching. Iya, coaching ada sendiri. Kalau nggak salah nanti di modul yang sekarang penjenengan pelajari itu. Iya betul. Itu selain coaching tadi nanti di sana juga ada coaching akademik ya. Nah itu nanti yang akan membekali Pak Joko sebagai pemimpin pelajaran. Nah, jadi Pak Joko dibekali bagaimana menjadi seorang kepala sekolah, karena kan harus bisa melaksanakan tugas kan Bu ya Pak ya. Betul. Nanti juga Pak Joko ini sebenarnya kita nanti bisa ditransformasikan menjadi seorang pengawas ya, karena kompetensi di coaching itu. Coba kita mulai ya Pak. Oke Pak. Tadi malam sebelum saya berangkat, saya sempat buka LMS-nya Pak Joko. Saya lihat tugas-tugas Pak Joko progresnya sangat bagus sekali Pak. Iya. Kalau dulu mungkin Pak Joko hampir kendudir gitu ya. Sekarang sudah enggak kayaknya, sudah semakin ini apa ya? Mungkin ya karena pengalaman di modul sebelumnya ya Pak. Tuh yang membanggakan saya juga sebagai seorang PPK, dan mungkin juga untuk Pak Joko adalah tugas yang luar biasa. Dan ini Pak yang menarik lagi, saya lihat nilainya Pak, wah bagus Pak nilainya. Iya, kalau dulu itu teman-teman itu masih sedikit yang mendapat nilai 100, sekarang sudah lumayan banyak Pak. Itu juga progres dari teman-teman seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali atas kemajuan semangat ya Pak ya. Sekarang juga kemarin ada lebih dari hasil ya Pak. Iya. Alhamdulillah dapat apresiasi terkait dengan aksi nyata saat ini Pak. Oh iya. Di video tersebut. Mana itu Pak? Kemarin diikuti dapat apresiasi terkait dengan pelaksanaan gitu Pak, yang pembebasan dari positif berarti ya? Dari positif minggu terima dapat apresiasi. Oh iya, karena beliau merasa cocok dengan ya Pak Joko ya Pak. Nah itu kalau saya nanti coba cek pasti nilainya 195 biasanya. Semoga. Tapi saya tadi ya saya kan tidak detail Pak lihatnya, secara umum itu sudah bagus Pak, nilai yang bagus. Oke Pak Joko, begitu langsung saja kita mulai dengan hasil umpan balik ya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, dokumen umpan baliknya ini ada dari kepala sekolah, terus ada dari sejawat sejumlah 5 orang, terus dari murid siswa ada 5. Saya terima ya Pak, nanti sebagai dokumentasi saya juga. Nah ini kemarin kalau nggak salah Pak Joko sudah ngirim juga ya Pak untuk scan hasilnya ini. Scannya sudah, yang di LMS sudah di input semuanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk memastikan saja Pak, kira-kira yang di LMS seperti apa Pak? Saya yakin Pak Joko pasti sudah menguploadnya. Jadi mungkin sebagai penguatan supaya tidak tertinggal, mungkin bisa Pak tunjukkan ke saya. Oh itu ya Pak caranya ya. Harus 2 kali. Kalau saya kan pakai shortcut link landed. Langsung masuk ke LMS. Gimana cara gitu. Tapi harus masuk ke SIMPKB dulu. Oke. Berarti PE2 ya Pak. Kita menuju ke MPD ya. Ini untuk umpan balik kepala sekolah. Oh iya, udah masuk semuanya. Sudah Sudah hijau.
muridnya. Oke Pak, luar biasa Pak, terima kasih untuk semuanya. Oke Pak Joko, sekarang kita mulai ke pemetaan kompetensi guru penggerak dari umpan balik kepala sekolah, teman saya dan juga murid. Pak Joko, dari hasil pemetaan Pak Joko, dari hasil umpan baliknya teman-teman, kepala sekolah, kira-kira menurut Pak Joko, kompetensi dari Pak Joko itu yang muncul, itu kompetensi apa ya Pak? Dan mungkin kalaupun sudah muncul, tapi yang dibutuhkan, mungkin bisa kita diskusikan sama, sehingga nanti saya bisa memberikan masukan atau kontribusi terkait pengembangan terkait dengan pengurangan misalnya. Kalau saya kemarin dari ada berbalik dengan guru dan ini awalnya terkait dengan pengelolaan kelas, penanganan kelas, apalagi terutama yang kelas mahasiswa kelas bawah memang harus butuh penanganan memang yang super. Terus terkait dengan yang sudah dikuasai atau masih sudah berjalan itu terkait dengan pembelajaran bagi penggunaan. Kemarin di saya di kelas 1 wali kelas terbesar kelas 1 Purmer kan ada fasilitas mulai dari proyektor terus komputer di kelas. Jadi untuk penggunaannya kan pemanfaatan media belajar itu yang sudah bagus, sudah bagus. Apalagi yang dari sini selain ada tugas guru biasa, jadi harus lebih dekat dengan anak penguasaan itu yang perlu dikembangkan lagi. Jawabannya mengatakan pengelolaan kelas ya Pak. Pengelolaan kelas yang bagaimana Pak? Yang maksudnya yang memberikan masukan dari ibu kepala sekolah maupun teman Kalau saya sendiri selaku wali kelas 1 berarti harus lebih intens atau lebih dekat dengan anak-anak, apalagi yang kelas 1 kan istilahnya bisa dikatakan super. Terus di sisi lain, kalau dari lembaga sini kan punya memang ada lembaga TK, sebagian besar di kelas saya itu memang dari luar TK sendiri. Jadi harus anak-anaknya belum kenal, harus menguasai ini. Bahkan di kelas saya terjadi beberapa kasus bunga. Jadi kemarin ada anak yang terjatuh dan sebagainya, itu malah ada yang sampai sobek kuping. Jadi walaupun memang menopang kalau di sini wali kelas kan ruangannya juga di kelas, jadi tidak ada ruang, tidak membuat di ruang guru. Berarti ya sama anak-anak. Iya sama anak-anak, walaupun tetap pengawasan di dalam kelas kadang istilahnya kejadian seperti itu tidak ada di dalam kalender, jadi harus lebih mengawasi dan memantau anak. Oke, Pak Joko sudah bisa memetakan ya Pak terkait pengelolaan kelas tindakan, kalau memang benar seperti itu. Nah untuk kedepannya Pak, mungkin Pak Joko punya tip tersendiri bagaimana kiat-kiat yang Pak Joko laksanakan, yang Pak Joko rencanakan supaya pengelolaan kelasnya Pak Joko itu lebih efektif. Kalau yang sudah saya laksanakan dan tetap sesuai dengan umpan balik dan saran-saran wali kelas yang sudah selain senior dengan mendampingi anak-anak itu lebih enak dengan anak. Terus apalagi mungkin kalau memang tidak ada jam mengajar, jam kosong, tidak jadwalnya mengajar, tetap fokus di kelas, tapi mendampingi terus mendampingi anak-anak. Jadi dengan demikian kan penjenengan lebih bisa memahami karakter anak ya Pak. Jadi anak yang ini karakternya seperti apa, anak yang itu seperti apa, sehingga penjenengan juga mudah untuk melayaninya. Sehingga nanti kalau anak-anak itu tiba-tiba berbuat sesuatu yang aneh, dia sudah tahu, oh memang anak ini karakternya seperti itu. Di sisi lain kan saya juga komunikasi dengan wali murid juga. Ada beberapa wali murid sudah, walaupun saya tidak menanyakan hal tersebut, menyampaikan stop Pak, anak saya kalau di sekolah diapakan kalau dia salah bebas. Walaupun memang secara fisik, hukuman fisik atau apapun, kalau anaknya bersalah ya sudah silakan. Karena ada beberapa wali murid yang memang pun sepasang ini anaknya mau dikelola atau dididik seperti apa, itu menyesuaikan dari sekolah. Karena memang kadang wali murid itu juga mengetahui anaknya seperti apa. Anaknya memang super. Berarti Pak Joko juga menggalang kolaborasi dengan wali murid Pak. Pak Joko membuat sebuah paguyuban kelas melalui grup WA ya Pak ya. Kalau paguyuban nanti kan ada grupnya sendiri di kelas memang. Tapi kan paguyuban untuk seluruh sekolah. Betul.
untuk kalau di kelas grup kelas ada, Grup kelas ada. di sisi lain grup khusus wali murid ada. Terus ada pertemuan rutin paguyuban plus wali kelas dan pendamping. Artinya kan Pak Joko banyak menggalang kolaborasi di sini dengan teman sejawat, dengan wali murid, gitu. Nah, artinya nanti di situ kan pengelolaan kelas yang Pak Joko harapkan seperti apa itu mudah untuk dikomunikasikan dengan jalan keluar. Ini Pak luar biasa Pak, sudah bagus sekali itu. Untuk Pak Terus sendiri, dikembangkan. kalau yang kelas saya sendiri, saya kemarin sesuai kesepakatan. Nah, setiap tahun kita buat tim atau buat pengurusan paguyuban Dari wali murid juga. kita terapkan dari oleh untuk. Terus di sisi lain rutin itu kalau yang saya rasakan di kelas itu setelah perapotan. Jadi 13 kali nanti sekaligus ajang sana. Jadi gilir dari rumah paling murid giliran. Sampai segitu ya. Jadi harus kan kita juga selaku wali kelas mengetahui beliaunya ini rumahnya daerah sini. Jadi kalau ada kendala, kalau sini kan masuknya 6:30. Memang beberapa yang jauh, rumahnya jauh kadang kendala. Terus Pak, itu artinya begini loh, yang hal-hal kecil seperti ini itu juga bisa kita adopsi di sekolah besar. Dari yang kayak di SMK ini mohon maaf itu kan malah individualismenya sangat tinggi sekali. Jadi kalau mungkin bisa menerapkan seperti yang diterapkan oleh Pak Joko di SD Lukmanul Hakim ini sangat luar biasa Pak. Jadi hubungan antara sekolah dan orang tua itu semakin terjaga. Tidak ada lagi anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan mungkin di luar dari sisi kita ya Pak ya. Sekarang kan anak-anak SMA kan banyak sekali macam Oke Pak, nanti mungkin juga menjadikan bahan refleksi untuk saya di sekolah. Dan bahkan mungkin nanti apa yang dilakukan teman-teman di SD Lukmanul Hakim ini akan kita adopsi bersama. Luar biasa Pak, terima kasih sekali. Oke Pak, itu terkait dengan peningkatan kompetensi Pak Joko sudah sangat bagus sekali, sudah mampu memetakan kompetensinya dan bagaimana cara pengembangannya Pak. Saya kira untuk umpan balik sudah cukup Pak. Di sini kita beranjak ke topik yang lain ya Pak. Gimana Pak rasanya, masih enjoy ya? Kalau alhamdulillah masih enjoy. Memang paling masa-masa paling sulit yang saya alami ini 1.4 lah, 1.3 atau 1.4 kemarin. Iya. Memang bersamaan dengan tapi nanti kalau sudah masuk ke modul 2.3 dan modul 3 itu menyenangkan Pak, karena banyak prakteknya. Kalau yang di modul sebelumnya ini kan kita hanya berandai-andai. Apalagi kemarin sudah dapat motivasi dari teman-teman yang lain yang sudah lulus, yang satu kelompok. Satu kelompok kelas kita. Bagus itu Pak, saling memotivasi. Kemarin bahkan kadang sering nongkrong ya, satu kita dan sendiri kelompok sendiri mengerjakan tugas sendiri. Bagus itu. Apalagi yang dulu kan masih sampai saat modul 1 kan saya bisa dikatakan seperti panjangan tadi sampai hampir mepet gede. Kemarin alhamdulillah mulai dari 2.1 di 2.1 lagi biasanya kemarin saya paling awal untuk mengerjakan, bahkan ibu-ibu yang lain kaget dulu. Biasanya paling belakang. Pak, indahnya berkolaborasi itu nggak ada ruginya ya Pak. Kalaupun ilmu itu kita berikan kepada teman tidak berkurang, juga akan nambah. Oke Pak, kita beralih pada topik di modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Oke, Pak Joko masih sangat konsentrasi penuh. Nah Pak Joko, sebelum kita bicarakan lebih lanjut lagi, mungkin Pak Joko bisa berbagi dengan saya Pak terkait apa itu pembelajaran sosial emosional, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Jadi sekalian kita juga sharing Pak, karena kan saya dapat materi udah lama Pak, sudah hampir 2 tahun yang lalu. Nah saya juga merasakan dengan menjadi PP itu banyak manfaatnya, karena saya banyak belajar. Dan teman-teman CGP yang sekarang ini di angkatan 10 ini masih muda. Kalau masih muda kan pasti sangat hebat-hebat. Nah itu kami yang sudah tua ini berasa mempunyai semangat yang full lagi Pak. Monggo Pak, silakan Pak disampaikan Pak.
untuk belajar di modul 2.1 terkait di 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Kemarin yang saya bacakan ada 5 kompetensi, mulai dari kesadaran diri, pengembangan diri, terus keterampilan berrelasi, dan terkait juga dengan kompetensi sosial dan keputusan yang bertanggung jawab. Insya Allah terkait dengan 5 niki yang saya pelajari dan saya praktekkan, memang kalau dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, apalagi dengan interaksi dengan wali murid terus lingkungan sekitar, itu memang sinkron dengan apa yang dipelajari di modul ini. Apalagi yang dari sekolah sini kan memang walaupun kita swasta, terus ada juga kita lebih dekat dengan lingkungan. Kemarin memang sering kita interaksi dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah bahkan ada beberapa wali murid sudah purna dari sini pun masih sering komunikasi, dan di luar itu kan masih menjalin komunikasi dengan sekolah. Jadi, mulai dari pengembangan diri atau kesadaran diri, kita juga harus melihat diri kita sendiri, apa yang sudah kita laksanakan ke siswa, apa yang sudah kita laksanakan ke orang tua, terus sesuai tidak dengan pembelajaran yang di sekolah ataupun yang lain-lain. Juga harus, guru juga harus introspeksi diri. Yang salah awal-awal saya baca buahkan cuman buahnya tim tugas guru kok sebanyak ini. Gak dibangunan mikir. Tidak seindah waktu kuliah. Di waktu kuliah dulu kan memang kita hanya fokus ke materi dan sebagainya, praktek di lapangannya memang harus menguasai banyak materi, menguasai bahkan kadang malah materi mengajar itu malah dikesampingkan. Kita belajarnya langsung interaksi dengan anak. Kalau dulu bahkan di sini pernah untuk praktek seleksi guru, bahkan cara guru mengajar atau materinya itu bisa diulang, tapi kadang memang pembawaan itu yang tidak semua guru itu dapat. Apalagi kalau sini yang seleksinya itu langsung dari pengurus dan kepala sekolah untuk menyeleksi. Nah, oke Pak, sudah bagus Pak, pemahaman Pak Joko sudah bagus terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini apakah Pak Joko sudah pernah membuat perencanaan terkait pembelajaran sosial emosional? Terkait HSE yang kemarin kalau awalnya sudah punya RPP di demokrasi kontekstual. Iya, mungkin saya bisa lihat itu Pak, bisa sharing dengan saya. Saya juga ini Pak, juga latihan lagi untuk memahami bagaimana konsep pembelajaran sosial emosional Pak. Bisa sharing-sharing juga dengan Pak Joko. Ini kan sama berkelanjutan dengan diferensiasi yang ada ininya itu terus kalau kemarin saya buat seperti nah ini NPP yang ini sudah sosial emosional ya Pak. di sosial emosional. Mungkin bisa ditunjukkan ke saya Pak, sosial emosionalnya itu tampak di mana? Kalau sesuai yang di modul kemarin minimal mencantumkan dua kompetensi. Kalau bisa lebih malah lebih bagus. Dan di sini yang dilakukan Pak Joko apa saja? Mulai dari awal yang untuk RPP kan guru memberikan salam dan menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, memberikan kesempatan kepada murid untuk ngobrol satu sama lain atau interaksi. Itu masuk dalam kompetensi kesadaran sosial. Oke. Berinteraksi dengan orang lain. Terus guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, manajemen diri, jadi guru memanajemen kondisi kelas, dan juga guru melaksanakan apresiasi dengan melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang norma peraturan. Itu juga masuk dalam kesadaran diri. Itu berarti sudah berapa kompetensi yang masuk? Sudah 2 ya Pak? 3 malahan, kesadaran sosial, manajemen diri dan kesadaran diri. Oke, terus berkelanjutan dari materi di elaborasi konsep, terus dikembangkan lagi atau ditambah di demonstrasi kontekstual. Nah ini juga masuk lagi, ada lagi ke keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi itu seperti apa Pak implementasinya? Ini kalau di saya kan ada anak materi PKN bunyi antara perilaku.
contohnya guru menunjuk anak untuk bertanya dan anak yang menjawab, kedua secara bergantian. Jadi ada interaksi, contohnya tanya jawab antara satu sama lain. Itu juga kalau menurut saya itu masuk di keterampilan berelasi atau mencari jawaban dengan teman yang lain. Terus Untuk materi ini yang saya laksanakan itu tidak hanya satu kali pertemuan tadi, tapi berjenjang, bertahap untuk pelaksanaannya. Disertai nanti juga disampaikan contohnya ada video-video kasus, nanti anak boleh menjabarkan contohnya kasus A, nanti kasusnya seperti ini berarti harus seperti apanya juga ada. Oh iya Pak, kalau yang dari untuk prosesnya Pak, yang muncul apa Pak, yang di proses pembelajaran inti Pak, KSE-nya yang muncul apa saja? Oh, ini ya tadi keterampilan berelasi itu ya, pada kegiatan diskusi kelompok. Berarti berelasi, mencari relasi dengan mencari jawaban dari teman-teman yang lain ataupun ketika diskusi juga menunjukkan keterampilan berelasi walaupun masih SD ya Pak. Di penutup Pak mungkin juga muncul di penutup Pak. Iya. Oke Pak, sudah luar biasa Pak. Nah Pak Joko, kalau saya boleh tahu dari rencana pembelajaran sosial emosional yang sudah beliau laksanakan itu sebenarnya harapan dari Pak Joko itu apa sebenarnya? Kalau harapan paling utama adalah guru untuk memahami tidak hanya menuntut siswa harus bisa 1A. Saya pernah membaca itu istilahnya guru itu jangan mengajari ikan untuk berenang, jangan mengajari burung untuk terbang, dan sebaliknya jangan mengajari ikan untuk terbang dan jangan mengajari ikan untuk burung untuk berenang. Jadi harus mengikuti pola anak seperti apa, mereka mampunya di apa juga harus dikembangkan. Itu yang harus dikembangkan ya Pak ya. Jadi kita tidak menuntut semua siswa harus bisa A, semua harus bisa semua tidak. Jadi kesimpulannya dengan Bapak memahami karakter sosial emosional anak-anak, Bapak lebih mudah untuk memetakan kebutuhan murid, bagaimana untuk melayaninya ya Pak ya. Pak, bagus sekali. Nah, saya kira pemahaman Pak Joko tentang pembelajaran sosial emosional sudah sangat bagus sekali, dan Pak Joko sudah bisa membuat perencanaan yang luar biasa. Nanti semoga harapannya terwujud ya Pak ya. Pembelajarannya yang nyaman, aman, well-being ya. Sekarang kita ke pembahasan yang selanjutnya ya Pak, tentang baja. Kalau nggak salah tentang prakasa perubahan baja ini kan sudah pernah kita bicarakan di ini ya Pak, di Loka 2. Nah Pak Joko sudah menyampaikan perencanaannya. Nah sekarang untuk pelaksanaannya. Nah Pak Joko sebagai kilas balik juga mungkin bisa menceritakan bagaimana Pak Joko mengeksekusi prakasa perubahan itu dengan alur baja, dan mungkin Pak Joko juga bisa menyampaikan terkait dengan ini Pak, apa itu aksi nyatanya untuk prakasa perubahan itu seperti apa. Silakan Pak. Ini saya bukannya ngetes Pak Joko loh, maksudnya saya juga sharing, siapa tahu nanti yang dilaksanakan Pak Joko itu bisa menginspirasi saya untuk saya laksanakan di sekolah gitu Pak. Monggo Pak Joko. Terkait dengan baja, yang langkah awal adalah kita membuat pertanyaan utama terkait masalah, terus mulai dari pengambilan pelajaran, menggali mimpi atau harapan, terus penjabarkan rencana dan alur eksekusi atau nanti di aksi nyata atau dan seterusnya. Yang saya laksanakan di sekolahan yang sudah mulai dari ini, yang saya laksanakan adalah contohnya menggali pertanyaan, mencari pertanyaan apa yang memang ada yang sudah dilaksanakan atau belum, kita menggali lagi, kita kelola atau kita laksanakan itu sebagai perubahan atau memprakarsai perubahan yang sudah saya laksanakan. Contohnya di sini memang sudah ada penerapan budaya positif yang memang saya angkat sesuai dengan kerja saya, tapi memang ada beberapa itu memang kan memang dari banyak orang, jadi banyak pemikiran berbeda-beda. Jadi sebenarnya saya coba kelola, saya cari informasi dengan teman-teman sejawat. Nanti ini apa seperti ini dilaksanakan yang bagusnya seperti apa, terutama teman-teman yang khususnya di bidang keagamaan di sekolah. Dan apalagi kalau orang luar melihat istilah SDI kan sudah melihatnya ini sudah ngomong gitu.
religius. Untuk baja, penyusunan baja atau prakarsa perubahan kemarin mulai dari membuat pertanyaan-pertanyaan itu juga kemarin yang saya laksanakan sharing-sharing dengan teman sejawat. Maksudnya contohnya yang kita laksanakan di sini kira-kira apa yang kurang atau yang memang perlu kita kembangkan lagi apa. Makanya kemarin saya menerapkan sesuai yang saya sampaikan waktu Lokakarya 2, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena memang kalau sekarang ini, kalau istilah belajar ilmu itu yang paling sulit sekarang adalah kalau orang Jawa ngarani perilakunya atau tata keramanya orang-orang. Kebanyakan sekarang ini orangnya pintar tapi nopo gitu ya. Tata keramanya kurang, budayanya juga kurang. Contohnya kemarin yang saya laksanakan mulai dari yang kita sudah memang dilaksanakan di sekolah. Karena memang SD Ilmu itu sekarang sangat luar biasa. Kalau kita membuat perubahan, kayaknya semua sudah baik, yang bisa malah kita kayak mengembangkan. Betul, bagus itu Pak Joko. Yang di alam yang sini ini yang sudah saya laksanakan dikembangkan dan baik sudah dilaksanakan sekolah. Kita di sini di bagian pagi itu setiap pagi itu ada tim piket. Jadi di menjemput siswa yang di gerbang itu ada 2 orang minimal setiap hari. Jadi menyambut suatu kedatangan siswa, mulai plus nanti ada contohnya jamnya jam masuk juga nanti yang mendampingi siswa untuk yang terlambat. Karena memang kita masuknya 6:30. Jadi tetap ada peluangnya besar anak-anak ada beberapa yang memang terlambat. Nah, untuk anak-anak yang terlambat kita sendirikan karena kita 6:30 nanti setelah dari masuk itu anak-anak yang lain ada sholat duha bersama dan kita itu dikelompokkan nanti kelas 1, 2, 3 ada tempat sendiri, kelas 4 ada sendiri, kelas 5, 6 juga ada tempat sendiri dan masing-masing itu ada guru piket. Jadi alhamdulillah sudah ada guru piket. Jadi saya tinggal mengembangkan, tidak mulai dari awal menggali lagi awal. Kalau yang siswa terlambat nanti kita sendirikan. Jadi tidak ikut sholat duha dengan teman-teman yang lain, tapi kita sendirikan. Nah, dan konsekuensinya memang harus kesepakatan bersama teman-teman atau anak-anak yang terlambat itu membaca yasinnya full. Kalau yang lain memang digilir. Contohnya kalau hari Senin kan tidak ada karena memang upacara itu kan hanya sholat duha nanti jam istirahat. Tapi mulai Selasa sampai Kamis, Jumat, Sabtu itu ada digilir. Contohnya Selasa itu anak-anak yang tidak terlambat on time itu yasinnya 2 sampai ayat 1 sampai ayat 20. Nah, nanti dari berikutnya tapi khusus memang yang terlambat full malah pinter yang terlambat Pak. 1 sampai 83. Jadi baru guys setiap hari nanti di sini ada yasin, anak-anak baca yasin full. Luar biasa itu. Terus di sisi lain nanti kan di kelas ada selain itu ada pembiasaan di kelas. Jadi memang contohnya saya sendiri yang saya rasakan wali kelas itu full ya memang mendekat dengan anak-anak sebelum pelajaran, setelah pembiasaan sholat ada pembiasaan kelas mulai dari doa terus pengucapan. Kalau sekarang ini kan Kurmadi menyebutkan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Ya. Ini anak-anak gitu lagi bergiliran. Kalau di sini kan kita siasati dengan nyanyian biar anak-anak tidak sekedar hafalan tapi ada digunakan untuk bernyanyi, jadi lebih mudah untuk menghafal. Selain itu juga ada menyanyikan Indonesia Raya, Mars sekolahan. Di sini juga ada Mars Lukman Hakim, jadi anak-anak juga tetap ternyanyian dengan Marsnya. Dan di selain ada pembiasaan nanti sebelum pulang juga ada refleksi dari wali kelas mulai dari pagi sampai siang sebelum pulang itu refleksinya apa, ada informasi atau apapun jadi semakin wali kelas gitu. Pokoknya luar biasa ya Wak SD Lukman Hakim, sangat menginspirasi Pak. Itu nanti kalau misalkan ada sebuah pengimbasan ke sekolah lain mungkin Lukman Hakim itu sudah menjadi sekolah model ya Pak ya. Kalau sekolah model istilahnya kelihatannya belum ya, tapi kemarin kan ada sana, ya? Kemarin ada dari Bondowoso tidak salah. Itu kan memang studi banding rujukan ke sini. Terus dari Korwil itu diarahkan ke sini. Bahkan kemarin pulang itu membawa oleh-oleh contoh buku kebiasaan sekolah. Gitu.
Duh, senang sekali Pak Joko, bersyukur harusnya bisa menjadi bagian dari sekolah ini Pak. Nah Pak Joko, setiap kali rencana, setiap kali perubahan pada ada tantangan ya Pak. Kalau di SD Ilmu Hakim sendiri Pak, dengan kebiasaan semacam itu, tantangannya apa Pak yang biasa dihadapi oleh teman-teman ketika melaksanakan tugas? Kalau tantangannya yang saya rasa sedikit begini, contohnya pembiasaan budaya baik, budaya positif on time. Pertama on time kan memang ada beberapa anak itu langganan terlambat. Jadi walaupun mereka itu telat, tidak ada seperti tidak ada beban, ya sudah jalan, ya sudah santai dengan yang lain. Kadang anak-anak yang seperti itu malah contohnya Yasin itu malah juga apa? Jadi walaupun dihukum ya santai, tidak ada. Gitu ya. Malah kayak senagi. Bahkan memang ada memang yang malah rumahnya paling dekat itu langganan hampir setiap hari itu terlambat. Malah apa-apalan. Nah, itu tantangan ya Pak ya. Terus untuk ini Pak, untuk mengantisipasi itu Pak, itu gimana Pak? Jadi untuk apa ya, kayak untuk mencari solusinya biar anak itu nggak justru dihukum kok malah nagih, nggak malah nyaman, itu gimana kira-kira? Yang sering kami laksanakan di sekolah itu memang komunikasi dengan paling mudah ya Pak, itu yang paling utama karena mereka masih kecil, masih di kelas bawah, jadi peran orang tua itu sangat besar sekali. Apalagi yang untuk keterlambatan itu tidak hanya faktor anak, dan memang segi orang tua untuk mengantar dan sebagainya kan banyak faktor untuk mempengaruhi terlambatnya. Bagus Pak Joko, saya minta nanti untuk yang Aura Bajaya dikirimkan ke saya ya Pak, sebagai bahan laporan saya untuk produk pendampingan gitu Pak. Oke Pak, terima kasih luar biasa, sangat menginspirasi wes. Pokoknya saya ngikut saja CGP yang luar biasa ini. Nah Pak Joko, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, kayaknya sudah semuanya terjawab Pak dari instrumen yang ada. Nah, saya mungkin minta masukan ya Pak, mungkin sebagai bahan profesi dari saya. Saat ini kan kita sudah melaksanakan pendampingan selama 3 kali ya Pak, dan 1, 2, 3. Nah, di sini Pak, kita harus menyampaikan persepsi ya, menyamakan persepsi. Itu pendampingan yang kita laksanakan dengan model seperti ini itu bagaimana? Pak Joko nyaman atau enggak? Terus kalau enggak nyaman, yang digendaki Pak Joko itu pendampingan yang bagaimana? Pak Joko enggak perlu sunah-sunah menyampaikan ke saya, karena ini semua kan demi kebaikan saya juga Pak Joko. Nanti apalah artinya kegiatan ini kita laksanakan kalau ternyata tidak berimbas ya Pak ya? Nanti monggo Pak, kita sharing saja, saya juga akan terbuka Pak untuk menerima masukan dari Pak Joko. Nah sehingga ke depannya untuk pendampingan 4, 5, dan 6, kalau memang Pak Joko menghindari dengan cara yang lain, saya juga ikut saja Pak, karena kan di sini kan saya mendampingi Pak Joko bagaimana Pak Joko lebih enak untuk melaksanakan tugas di PGP ini Pak. Dari sudut pandang saya alhamdulillah ya teman-teman. Kalau panjenengan ini kan banyak saya di luar CGP ini menerima banyak beberapa masukan itu mengenai panjenengan dan saya harus saya seperti apa. Misalnya dari beberapa teman itu memang lulusan SMK Kadunangan, melihat status saya di WA ini kan guru kesiswaan dulu. Gimana tanya? Pripun Pak ini, pripun masih ini. Tapi kan setelah saya alami sendiri kan banyak ada beberapa banyak masukan itu kan berbeda seperti apa. Terus di sisi lain saya komunikasi saya dengan Pak insya Allah lancar gitu. Terus kan mungkin juga saya mohon maaf semua ada kan saya kemungkinan sering menghubungi terus dulu di awal saya kadang sudah bingung menyampaikan seperti apa, tapi saya kemarin awalnya itu komunikasi dengan teman satu kelas dulu atau Pak ini seperti apa, jadi yuk kita lakukan bersama buku atau seperti apa. Tapi yang juga karena saya sendiri senang, lebih senang tatap mukanya kan daripada online memang. Oke Pak, jadi intinya sudah nyaman seperti ini ya Pak. Yang selama ini saya rasakan nyaman. Komunikasinya kan aktif. Jadi saya bisa menangkap Pak yang ingin sampaikan.
Jadi memang Pak, kalau penjenengan mencari referensi tentang saya kepada alumni SMK, sebenarnya saya bukan mencari Bu, mendapatkan informasi ya dari status di foto statusnya kok ini. Karena saya memang pegang kesiswaan itu lama sekali. Jadi karakter saya udah melekat di anak-anak. Jadi bertanya itu seperti itu. Nah, terus yang pertama memang karakter saya itu memang keras, dan yang bisa merubah saya itu biar tidak itu dari bidang hubungan. Jadi kalau saya dulu itu punya punya program A itu harus jalan dengan berbagai macam cara, itu anak-anak saya kondisi. Nah, setelah saya diberikan guru itu saya mempelajari tentang filosofi KHD, bagaimana peran seorang guru dan CGP itu akhirnya sudah meluluhkan apa yang menjadi egoisan ya Pak di situ Pak. Idealis. Iya, idealis itu sudah banyak berkurang Pak. Jadi makanya saya seringkali mengatakan saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan Pemuda ini. Yang jelas dengan kegiatan Pemuda ini bisa mengharuskan perasaan saya. Betul Pak itu. Bagaimana saya menghadapi teman sejawat, bagaimana saya menghadapi murid itu sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Tapi walaupun saya keras itu yang jelas tujuan saya itu baik. Itu kan caranya aja yang keras gitu loh Pak. Saya dulu sama Bu sebenarnya. Untuk saya sendiri berawal dari memang organisasi lebih pertama contoh kegiatan. Dulu memang saya juga idealis, kemungkinan harus sama. Kalau kegiatan itu sangat idealis, mau Pak harus sesuai dengan tujuan gitu kan. Ini harus sesuai ini. Terus setelah beberapa bulan ini kan di sisi lain dia ngobrol dengan teman-teman memang yang sudah pernah melaksanakan pendidikan di VP. Jadi harus melihat teman saya rekan yang lain tidak semua bisa harus A semua, tidak. Istilahnya banyak jalan menuju Roma. Betul Pak. Jadi nyaman ya Pak. Kalau seperti itu kan berarti kita langsung jalan saja. Tapi nyaman jangan terpaksa loh Pak. Oke Pak Joko, luar biasa sekali. Saya juga sudah merasakan Pak Joko sangat support sekali ketika pendampingan ya Pak. Pak Joko menyampaikan informasi yang sebenarnya yang Pak Joko laksanakan sehingga memudahkan saya untuk melihat. Jadi kan biasanya ada juga tuh Pak, mungkin orang itu yang cenderung menutupi sehingga kan malah nggak akan memberikan dampak yang signifikan pada perubahan dirinya. Secara pribadi, saya malah senang kalau betul. Contohnya memang ini harus selesai. Di sisi lain kadang memang saya sendiri terlewatkan tugas ini karena kesibukan, bukan karena disengaja. Sengaja malah hafal lupa sebenarnya. Kayak sengaja kan belum tidak lupa. Kadang saya sendiri kadang sering, apalagi dengan orang lupa. Mengerjakan satu hal ini, yang lain fokus yang lain ketinggalan. Jadi hanya fokus satu dulu, baru nggak bisa nopo istilahnya pemikiran nggak bisa bercabang. Oke Pak Joko, alhamdulillah rangkaian pendampingan sudah selesai ya Pak. Mudah-mudahan pendampingan pada hari ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Namun sebelum saya mengakhiri pendampingan ini, saya akan berpesan sedikit kepada Pak Joko terkait dengan pendampingan POK 4 seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti Pak Joko setelah pendampingan 3 ini saya mohon untuk mengirimkan RPP diferensiasi sosial emosional yang dapat buat. Yang tadi boleh atau mau dibenci juga boleh. Nah, kenapa harapannya nanti setelah dikirimkan ke saya bisa ngecek dan memberikan umpan balik Pak. Nah, nanti kalau memang ada umpan balik dari saya mau direvisi, kalau enggak ya langsung jalan saja. Sehingga nanti pada pendampingan keempat kita akan langsung bisa melaksanakan pembelajaran di kelas Pak Joko praktek, dan saya mungkin nanti yang akan menjadi opsi. Nah, gitu ya Pak. Terkait dengan RPP ini berarti untuk pelaksanaan PI 4 nanti bisa berubah? Bisa, silakan penjenengan kondisikan real
di lapangan yang buat anak-anak nyaman. Jangan sampai nanti menjenengan membuat RPP yang itu nanti anak-anak nggak paham karena memang materi belum sampai di situ. Penjenengan pilih kan yang bagaimana, yang penting pada saat pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan nyaman, seperti itu, baik untuk Pak Joko maupun Kalau yang ini kemarin kan menyesuaikan dengan eksplorasi konsep dan demonstrasi kontekstual. Iya. Dan momen itu kan masih di semester 2. Dan kemarin saya masih pegang kelas 4, ada satu mampu kelas 4. Jadi menyesuaikan diku. Kalau kelas bawah kan kalau saya rasa kelas bawah itu untuk cara pengondisian itu memang istilahnya nggak bisa disetting. Memang harus murni ya kelas bawah. Ya, demikian ya Pak ya. Sebelum saya tinggal, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Apalagi yang mau ditanyakan ke saya sebelum saya tinggal? Nggak ada, sudah pas, sudah jelas semuanya kayaknya ya Pak. Kadang malah bingung, ternyata belum terpikirkan lagi setelah ini malah bingung jadi. Apa-apa, nanti bisa tanya Mbak Pri 24 jam. Pak Joko, untuk ini nanti kalau memang budidaya belum ada, begitu kan satpam, besok saya ambil ya toh. Kalau sudah ada saya ambil, iya Pak. Yang ini itu ya Pak Joko. Silakan monggo lah, terserah. Pokoknya nanti ketika saya pulang ke Belanda, dari dengan Pak Tino. Oke, Pak Joko, luar biasa sekali ya Pak pendampingan hari ini, berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak, ketika selama pendampingan ini ada hal yang kurang berkenan baik dari segi perkataan saya maupun sama saya juga selaku istilahnya tuan rumahnya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, harus menunggu dan sebagainya. Istilah Jawa syukur dulu. Sangat luar biasa, pasti ada suka seperti. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa Pak, karena kan sama-sama bekerja di sini gitu. Ya Pak Joko, sekali lagi saya terima kasih. Semoga pendampingan ini berguna untuk kita bersama ya Pak juga nanti di sekolah. Saya minggu pamit dulu Pak. Salam untuk Ibu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.